Bisa mulai, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Rahma. Saya sebagai coach dan Ibu Rahma sebagai coachee. Kita mulai saja ya. Ini coaching Ya, diibaratkan antara kepala sekolah dengan guru. oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rahma? Tadi jenengan katanya mau berbicara dengan saya. Ada masalah apa Ibu? Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Lisna. Begini Bu, saya ingin curhat Bu tentang proses pembelajaran di kelas. Ini saya kan mengajar anak kelas 5. Jadi saya mengalami permasalahan sebagian murid itu mengalami kesulitan jika mengerjakan soal yang berupa penalaran. Penalaran itu gimana? Contohnya itu kalau soal cerita matematika ya. Jadi anak-anak kalau misalkan ada gambar kubus gitu ya. Ada gambar kubus, ada ukurannya, langsung ada mencari volume dia itu bisa. Tapi setelah diterapkan di dalam soal cerita, itu hanya sebagian kecil saja yang bisa memahami kalimat dan menuliskannya dalam bentuk rumus seperti itu, Bu. Jadi kebanyakan kalau soalnya langsung angka mereka bisa mengerjakan, tapi begitu masuk ke soal cerita itu mereka mengalami kesusahan. Pasti mereka tanya, Bu, ini caranya bagaimana? Bu, ini dikali atau dibagi, atau Bu, ini menggunakan rumus yang mana ya, Bu? Seperti itu. Itu Kira kendala yang sering saya hadapi, Bu. kira-kira jenengan Ibu tahu nggak apa penyebabnya atau alasannya kenapa anak-anak itu kurang memahami tentang soal bacaan? Sudah menelusuri Uh, penyebabnya belum? Sudah, mungkin karena ini ya Bu. Jadi mereka anak-anak yang kelas 5 ini kan selama 2 tahun, hampir 2 tahun itu pembelajarannya daring. Sedangkan daring kan memang anak itu jarang diajak untuk berkomunikasi. Kalau berangkat kan komunikasi dengan gurunya pasti. Kalau daring kan kadang memang banyak sudah jadi rahasia umum ya Bu, banyak tugas yang orang tuanya itu memiliki andil yang sangat besar dalam mengerjakan tugas itu. Akhirnya anak tidak terbiasa untuk berpikir nalar. Mungkin Hmm, masalahnya itu Bu. Jadi mereka kan mengalami COVID itu di kelas 2. hmm, Di kelas 2 semester 2 bulan Maret hmm. semester 2 COVID, akhirnya dia itu eh, tidak berangkat, begitu berangkat sekitar kelas 4 semester 2 juga. Berarti mungkin hampir hampir 2 tahunan mereka baru berangkat lagi, sedangkan pembelajaran di kelas 5 itu sudah dituntut untuk konsep yang lebih rumit dan apa namanya? Soal penalaran yang lebih tinggi seperti itu, Bu. Mungkin itu analisis saya sih itu, Bu. Berarti karena kebiasaan 2 tahun itu ya Bu, kelas 2 Mm-mm. peralihan antara kelas 2 kelas peralihan kelas tinggi kelas rendah ya Kelas rendah ke kelas tinggi, iya, Bu. kelas rendah ke tinggi akhirnya anak-anak pelajaran daring pembelajarannya Mm-mm. nggih. Kira-kira apa sih maksudnya rencananya Ibu rencananya Ibu, apa sebelumnya Mm-mm. Ibu sudah melakukan apa dahulu? Biar Iya, anak memahami, maksudnya iya, biar bisa. iya. Sebelumnya saya itu menguatkan konsep dasarnya, Bu. Jadi kalau matematika kan sebenarnya itu konsep dasarnya tambah kurang kali bagi, itu konsep yang sangat dasar sekali. Jadi saya setiap pagi itu ada kegiatan namanya menu pagi, Bu. Jadi kalau anak itu mengambil buku, jadi soalnya itu nggak banyak-banyak, paling dua soal. Itu berupa dan porokapit. Itu sudah saya Iya. terapkan dari kelas 4 dan 5, tapi memang kadang belum belum konsisten, ibaratnya
seminggu paling kalau kalau saya berikan menu pagi. Kalau siangnya saya sibuk, saya lupa nulis di papan tulis gitu ya. Saya nggak memberikan menu pagi itu. Paling yang baru saya lakukan itu menguatkan konsep dasar hitung di matematikanya itu gitu. Karena kan saya berharapnya kalau misalkan konsep dasarnya sudah kuat, nanti soal seperti apapun dia bisa mengerjakan seperti itu, Bu. Itu berarti konsep dasar ya, Bu. Jenengan berarti sekarang kesulitannya ke pemahamannya. Iya, Oke. iya. Jadi rencana Heeh. rencana yang akan saya lakukan itu melatih anak untuk memahami kalimat. Jadi apa namanya lebih sering berlatih latihan soal-soal seperti itu. Berarti semakin banyak anak berlatih, semakin banyak anak bisa. Terus mungkin kan Bu, apa namanya sebagai guru itu kita saya harus lebih aktif lagi untuk apa ya namanya memberi kesempatan sisa untuk berpikir. Jadi saat anak Bu ini cara seperti Bu ini cara bagaimana gitu. Mungkin saya jangan terburu-buru untuk menjelaskan. Ini caranya seperti itu. Biarkan anak mencari coba menurut kamu bagaimana. Mungkin kalau ada anak yang tanya, Bu ini caranya bagaimana? Lah sebagai guru kita memancing anak dulu untuk supaya anak berpikir dulu. Menurut kamu bagaimana? Kalau anak sudah, Bu menurut saya seperti ini gitu. Kalau misalkan betul kita kasih apresiasi, kalau sebagai guru kita mengarahkan ya mungkin bukan seperti itu, coba menggunakan cara lain seperti itu. Tapi nanti kalau anak benar-benar sudah ibaratnya tidak tahu lagi caranya bagaimana, mungkin kita baru memberikan alternatif terakhir kan caranya seperti ini, tapi tetap nanti anak menghitung sendiri, Bu. Menambah soal yang bentuknya seperti itu. Itu berarti kan jenengan di matematika, untuk di pelajaran lain gimana Ibu? Maksudnya bisa memahami atau hanya di matematika? Kalau di pelajaran lain itu sama Bu. Jadi kalau soalnya bentuknya apa namanya textbook, ibaratnya misalkan apa ya infiltrasi adalah seperti itu. Nanti anak bisa menjawab karena itu hafalan. Iya. Anak lebih mudah menghafalkan. Tapi kalau soalnya dibikin puter-puter, padahal intinya sama, itu anak masih butuh mengulang lagi. Biasanya kalau saya sih yang sudah saya terapkan itu kalau di pembelajaran tematik gitu ya, coba dibaca lagi kalimatnya gitu, dibaca lagi kalimat, terus diulang lagi, dibaca lagi gitu. Saya ulang. Misalkan dia jawabnya masih salah gitu, nanti saya arahkan lagi, coba dibaca lagi kalimatnya. Coba dibaca lagi kalimatnya seperti itu. Berarti kan ini di semua anak kurang memahami soal ya, di semua mata pelajaran Soal berarti. iya, Berarti bentuknya daya literasinya, iya literasinya. literasinya masih kurang ya. Rencananya Ibu itu tadi latihan soal, ada yang lebih spesifik lagi nggak Bu? Biar lebih meningkat lagi, karena memang kita rasa, apalagi kelas 5 ya Bu, hitungannya sudah agak terlambat ya Bu. Maksudnya harusnya kan kelas 5 sudah mulai mau peralihan ya Bu. Rencananya Ibu yang lebih apa, bikin program atau bikin apa gitu Bu? Oh iya, rencananya itu ini Bu, apa namanya? Selain kita latihan soal lebih intens lagi, latihan soal yang berupa penalaran seperti itu, terus ingin ada kegiatan untuk keperpustakaan Bu. Mungkin dengan keperpustakaan itu anak bisa lebih apa namanya ya? Dia membaca bacaan yang dia suka dulu. Untuk mudeng, untuk memahami sesuatu kan dia harus suka dulu. Kalau dia belum suka, dia akan mengalami kesusahan dalam memahaminya. Jadi menumbuhkan rasa suka dulu, suka membaca. Setelah suka membaca, kalau ke perpustakaan bukunya kan banyak. Nanti saya arahkan
silakan membaca buku yang kamu suka gitu. Kan kadang anak beda-beda ya. Hmm. Ada yang suka baca buku cerita, ada yang suka baca ensiklopedi. Hmm. Nanti setelah mereka membaca, meningkatkan penalaran mereka, mungkin saya akan melakukan kegiatan mengulang kembali, merecalling. Jadi anak ditanya, kamu minggu ini baca buku apa gitu? Baca buku ini bu, isinya apa gitu? Isinya ini gitu. Mungkin dengan menceritakan seperti itu akan meningkatkan daya tangkap atau penalaran mereka dalam memahami kalimat seperti itu bu. Ya. Nanti saran dari saya kalau bisa Mm-hmm. Ibu memberikan jurnal nggih Bu, maksudnya enaknya biar tercatat, maksudnya si anak itu perkembangannya seperti apa, seperti itu. Atau solusi lain dari Ibu deh, maksudnya saya kan hanya memberikan salah satu saran, barangkali Ibu ada pikiran lain biar tidak hanya ditanya atau apa maksudnya selesai membaca ditanya, tapi kan kurang tahu progresnya gitu. Rencana Ibu biar Iya, tahu progres perkembangan anak itu seperti apa. iya. Mungkin betul juga tadi saran dari Bu Lisna itu dengan membuat jurnal. Jadi kita catat anaknya siapa aja gitu, terutama anak-anak yang anak yang uh, butuh butuh perhatian lebih ya Bu. Hmm. Butuh perhatian lebih kita tandai ibaratnya gitu. Nanti kita bikin jurnal, nanti di situ ada namanya siapa, baca bukunya apa. Lalu jangan lupa kita setelah setelah melihat progres di literasi di perpustakaan, kita balik lagi ke konteks Gitu. pengerjaan eh, pengerjaan soal di kalimat Iya, pengerjaan kalimat penalaran kalimat-kalimat soal seperti itu Bu. iya. Kembali ke tujuan awal yang pertama. Iya, kembali ke Iya. tujuan awal. Kemudian rencananya ya, Ibu mau melaksanakan aksi ini itu kapan? Ya, rencananya untuk kegiatan mungkin mengaktifkan kembali kegiatan menu pagi untuk apa namanya supaya konsep dasarnya kuat dulu. Itu mungkin dimulai besok Bu. Semoga bisa konsisten dan istiqomah. Nah untuk kegiatan apa namanya latihan-latihan soal dengan soal-soal yang model-model penalaran juga akan dilakukan mulai besok. Dan untuk kegiatan jurnal di perpustakaan mungkin bisa dilakukan mulai besok juga Bu. Kalau untuk ke perpustakaan mungkin juga akan dilakukan besok juga. Ya udah. Eh, saya harapkan Ibu bisa melaksanakan dengan konsisten ya Bu, agar tujuan yang Ibu capai, yang ingin Ibu capai terlaksana ya Bu. Oke. Ya. Eh, Sekarang Terima kasih untuk saran ya. Islam. Terus saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan sesi coaching Ya, ini? perasaan saya setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya menjadi lebih lega ya Bu. Saya mendapatkan setelah bercerita dengan Ibu, akhirnya saya mendapatkan solusi bagaimana cara menghadapi permasalahan saya dalam menghadapi masalah berupa bagaimana caranya meningkatkan penalaran anak siswa dalam memahami soal-soal cerita seperti itu Bu. Ya. Terima kasih sekali atas saran dari Bu Lisna. Saya merasa lega, merasa mendapatkan solusi atas apa yang permasalahan saya hadapi. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Rahma dan terima kasih atas semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ainur Rohma. Saya Lisna Fadila. Akan melaksanakan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Ya,
saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Lisna akan berperan sebagai coaching. Ya, langsung saja. Bagaimana kabarnya Bu Lisna hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Bu Lisna, sepertinya tadi sempat WA ke saya katanya ingin curhat ya Bu Lisna. Nggih Ibu. Apakah ada yang baru? Ya, saya mau curhat mengenai peserta didik saya Bu, yang kemarin saya sudah curhat ke Ibu, sampai sekarang belum ada perubahan di peserta didik. Kan si Pandu itu sampai sekarang masih sering sekali jarang berangkat Ibu. Anaknya akhirnya berpengaruh ke semuanya, dalam artian nilainya akhirnya sedikit, untuk pengetahuannya pun nggak hanya di itu ya Bu, maksudnya dalam artian nggak hanya di kognitifnya ya, di afektifnya pun akhirnya juga kurang. Sebenarnya dia itu saya bingung juga nggak berangkat apa karena kesalahan saya dalam mengajar, atau dia terlalu trauma dengan saya, atau alasannya kenapa nggak pernah berangkat itu kenapa. Terus sesuai dari saran Ibu kan pada saat semester 1 itu sudah saya panggil orang tuanya. Sudah saya panggil Ya, juga orang tuanya. Orang tuanya kan hadir karena memang anak tersebut dari kelas 3 itu sudah apa namanya? Seperti itu Ibu. Nggak ada perubahan dari kelas 3 sampai sekarang masih seperti itu juga. Kan saya bingung ya Bu, kelas 3 pun orang tuanya sudah dipanggil juga, pada saat kelas 4 iya, kelas 5 juga dipanggil. Kata orang tuanya kemarin aja sudah dipanggil sebelum terima rapot ya Bu. Kan jenengan juga panggil aja orang tuanya, sudah dipanggil. Pas terima rapot pun sudah saya peringatkan orang tuanya, Bu, kalau jenengan anaknya masih seperti ini aja terpaksa kan bisa nggak naik kelas karena memang nilainya tidak memenuhi. Maksudnya dalam artian bukan hanya kognitif kepintaran ya Bu, untuk afektifnya pun, nilai keterampilannya, nilai kelakuannya, kan ada nilai kelakuan sosial ada Bang ya Bu. Itu otomatis ya, saya nggak bisa menilai karena anaknya memang jarang berangkat, hanya seminggu paling 3 kali, kadang 3 kali, kadang 4 kali. Berangkat fullnya pun hanya kalau ulangan saja Bu. Kan saya bingung ya Bu, maksudnya gimana sih menghadapi anak yang seperti ini, seperti itu. Sudah dipanggil orang tuanya, sudah. 2 kali saat semesteran juga udah tak peringatkan orang tuanya. Saya kan nggak bisa memperingatkan anak, maksudnya nggak bisa, anaknya takutnya trauma juga kan. Saya juga sudah mencoba mendekati anaknya, sudah saya panggil, saya pegang, kenapa nggak berangkat kemarin, seperti itu. Enaknya gimana ya Bu? oh seperti itu. Nah, si Pandu ini mulai kapan? Mulai kapan dia jarang berangkat seperti itu, Bu? Dari kelas 3 Bu. Sama, oh, Pada saat COVID itu. Saat oh pada COVID saat itu COVID. menghilang, gitulah, cara mengumpulkan tugas, seperti itu, seperti itu. Di kelas Terbawa 5 ini, mhm, di kelas 5 ini berarti semester 2 ya, dia sudah berapa kali tidak berangkat, Bu? Di banyak Bu, semester 2 tidak ini. bisa dihitung. Kemarin Oh, aja gitu. setelah PTS kan 4 hari ya Bu? Kalau Eh, PTS berangkat ya, Bu? Sepertinya PTS 4 berangkat. hari berangkat, ya kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Jumat, Sabtunya nggak berangkat Bu, sampai Senin. Oh, seperti itu. Tapi setiap minggunya pasti ada berangkatnya. Ada, A- ada nggak berangkatnya. Ada nggak berangkatnya? Berarti Iya, kan eh, tidak menghilang begitu saja ya, Bu. Masih heeh, ada iya. berangkatnya seperti itu. Eh, Menurut Bu Lisna, eh, apa sebabnya dia bertingkah seperti itu, Bu?
menurut analisa dari Bu Lisna, kira-kira apa penyebab kok dia seperti itu? Pasti kan ada penyebabnya gitu sebagai wali kelas. Menurut Bu Lisna, apa yang menyebabkan si Pandu itu bertingkah seperti itu? Saya kan penasaran ya Bu, apa karena nggak suka sama saya kan gitu. Dikatakan nggak suka sama saya, kadang sama pelajaran lain pun nggak berangkat kan. Nah, berarti kan penyebabnya mungkin yang lainnya. Saya telusuri lagi pas pada saat nggak berangkat, saya tanyain anaknya, kamu 4 hari berangkat kemana gitu. Jawabannya yang pertama, biasanya kan berangkatnya 2 hari sehari kayak gitu, maksudnya sehari nggak berangkat, besoknya berangkat. Itu kan sampai 4 hari. Ya, Terus katanya bilangnya ibunya sakit Bu di rumah sakit. Nah kamu kan kakaknya banyak. Apakah kamu harus tetap nggak berangkat? Kamu di mana saat ibumu sakit? Di rumah Bu. Katanya seperti itu, di rumah Bu Guru. Nah, kamu kan bisa berangkat ke sekolah, maksudnya daripada di rumah tidur-tiduran saja kan di sekolahan kan lebih enak seperti itu kan. Maksudnya ketemu iya, teman, kalau kamu jarang berangkat, akhirnya temennya juga nggak banyak. Karena jarang ketemu teman kan otomatis temen yang ngajak bermain otomatis juga sedikit kan seperti itu. Ternyata ibunya sakit. Terus berapa hari lagi, Let, kamu nggak berangkat kenapa? Gitu kan. Adiknya sakit, Bu, masuk rumah sakit. Loh, kan ada handphone, kenapa nggak izin ke bu guru? Kan gitu kan. Kalau memang adiknya iya, apa ibunya kemarin sakit, ya izin. Nggak tahu nomor handphonenya. Loh, nggak tahu dari mana. Wong kakaknya kemarin WA bu guru, kok WA kakak sama akte yang buat pendaftaran, kok nggak iya. ada, gitu kan. Ya udah, kamu kan juga pegang handphone, kan gitu kan. Kemarin pegang handphone. Oh ya udah, wis, Bu, maaf, gitu kan. Dah, setelah beberapa hari saya begal lagi anaknya, memang, saya panggil secara khusus, tanyain, "Kamu kenapa nggak berangkat?" Gitu kan. "Apakah bu guru galak?" Kan gitu kan. "Apa kamu nggak nyaman sama bu guru?" Gitu. "Jujur aja nggak apa-apa," gitu kan. Biasa kan anak itu kalau dipanggil itu mesti saya belum mengucapkan nih ya, belum ngomong apa-apa banyak, udah ketip 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 ketip, ketip ketip ketip. Oh, gitu. Belum dia menit lagi saya aduh guru mau cerita aja nggak mau marahin kamu kadang dipanggil dipanggil nggak pakai apa namanya dasi kan kamu nggak pakai dasi sepakatan kelas kayak gitu kan belum apa apa eh ketip ketip nangis jadi kata-kata temen padahal yang lainnya juga ada yang nggak pakai dasi dibilangin gitu kan Iya. Patik ketip nangis jadi tuh bisa nih nangis mau guru nih nggak marahin kok dipanggil tuh nangis akhirnya kan pelan-pelan dia nggak usah nangis pada saat itu kan sesi itu nggak usah nangis ternyata kan ditelusuri bangunnya siang orang tuanya nggak membangunkan padahal berarti Hmm, padahal kan saya sudah mau ingatkan orang tuanya ya nggak iya. udah iya nggak berangkat gitu setelah dipanggil seperti itu PTS itu nggak berangkat lagi nah enaknya gimana ya Bu eh setelah saya telusuri lagi, ternyata tak tanyain, kamu nggak berangkat kenapa sih sebenarnya? Halo, Bu Halo, Lisna? ya, ya maaf, Ya. kamu nggak berangkat kenapa sih sebenarnya? Ternyata, ya kamu hari ini sanggup apa enggak? Tak perhatikan kan gitu. Enggak, Bu, enggak sanggup kayak gitu. Oh, kamu kadang nggak berangkat nggak dapat sanggup. Atau kamu Ya. tak perhatikan nggak jajan anak kita tersebut? Ya udah, kata Berarti ini ya, Bu, apa namanya? Apakah Bu Lisna sudah melakukan pendekatan-pendekatan lebih dengan si anak tersebut? sudah, sering kadang tak dudukin pas lagi Hmm, olahraga dia nggak ikut olahraga kan, yang lainnya kan pas olahraga sama pak gurunya kan naik sepeda. Beneran ada beberapa anak yang nggak ikut, ada yang sakit, ada yang nggak boleh dipinjemin sepeda, ada yang memang nggak bawa sepeda. Dia termasuk salah satu yang nggak ikut gitu kan. Eh, Kira-kira berdasarkan eh, informasi yang Bu Lisna dapatkan tentang keluarganya, tentang kesehariannya, tentang kehidupan anak tersebut di rumah,
kira-kira apa yang rencana apa yang akan Bu Lisna lakukan? Rencananya ya paling nyangu nih Bu. Maksudnya buat semangat dia mau berangkat sekolah dalam artian pada hari itu karena memang salah satu faktornya kan orang tuanya nggak kurang perhatian. Memang bener-bener Iya. kurang perhatian kan. Udah Mm-mm. kurang perhatian, rumahnya memang agak jauh dari padahal Mm. kalau kamu nggak ada yang nganter, ya sama temenmu Iya. yang deket situ memang ada beberapa yang deket tapi memang jauh rumahnya. Bonceng ah sama Adi, bonceng ah sama siapa Rizky, berangkat sama temen. Kalau nggak ada temenmu yang mau boncengin, ya mentok kamu berangkat tunggu depan gang depan. Bu guru kan lewat depan gang kamu. Ya, Bu. Selain tadi memberikan sangu, kira-kira rencana apa lagi yang akan Bu Lisna lakukan untuk sebagai solusi dari permasalahan si Pandu tadi? Tadi kan kita bisa melihat dari ternyata ibunya eh, apa namanya di rumah ada punya adik ya Bu, adiknya Ya ada. punya adik, Mm-mm. terus punya kakak juga ya Bu, si anak Ya, tadi ya Pandu. kakaknya malah udah dewasa semua rata-rata. Maksudnya Oh, udah seperti itu. SMA gitu. Selain nyangoni, berarti memberi uang saku ya, memberi uang saku kepada si Pandu itu kira-kira rencana apa lagi yang akan Bu Lisna lakukan dengan melihat kondisi keluarganya si Pandu itu? Paling nanti terakhir mendekati itu saya panggil lagi orang tuanya buat memastikan kalau tidak ada perubahan. Terus eh mendekati anak lagi sih misalnya dalam artian membuat anak tersebut nyaman bersekolah, maksudnya bersemangat untuk sekolah selain diberi sangu kan ya coba mendekati lah misalnya Hmm, tanyalah sambil guyon lah biasa coba iya, mendekati guyon biar nyaman karena memang mungkin di rumah pun kurang sosok orang tua dalam artian akhirnya kan di rumah orang tuanya memang di rumah kadang di rumah kadang enggak dia paling di kamar doang ngapain sih main seperti itu loh terlalu nyaman oh, main malas berpikir mungkin nggak disanguni juga orang mangkat ngelih dari pagi sampai siang kan gitu gitu iya. ya, semacam Lalu kira-kira kapan? Tadi kan Bu Lisna sudah menyampaikan rencananya mau memberikan uang saku, mau melakukan pendekatan lebih kepada Pandu. Kira-kira kapan Bu Lisna akan melakukan hal tersebut seperti itu? eh, ya mulai sekarang maksudnya mulai besok mulai segera mungkin karena memang sudah mendekati kenaikan kelas juga nggih Bu apalagi nanti kelas Iya 6 betul. takutnya malah nggak kesait maksudnya kelas 6 kegiatannya sudah full anaknya nggak berangkat sekolah malah takutnya gimana gimana seperti itu Bu. Oke, iya. Tadi berarti Bu Lisna sudah mendapatkan solusinya sendiri ya terhadap permasalahan yang sedang Bu Lisna hadapi. Tetap semangat untuk Bu Lisna. Tadi solusinya bisa dengan melakukan pendekatan lebih kepada anak supaya tahu bagaimana kondisi keseharian sebenarnya dia di rumah. Ya, semoga setelah melakukan pendekatan itu nanti Bu Lisna eh, murid Bu Lisna tadi tambah semangat untuk bersekolah. Kalau semangat bersekolah nanti akan berdampak meningkatkan pembelajaran dia. Ya, tetap Iya semangat Bu Lisna, jadilah guru yang terbaik, guru yang bermanfaat untuk semua orang. iya Bu terima kasih Ibu atas sarannya Ya, sekian coaching kali ini saya sebagai coach dan Bu Lisna sebagai coachee. Sebelum ditutup, saya akan menanyakan umpan balik kepada Ibu Lisna. iya Ibu Umpan baliknya, bagaimana perasaan Bu Lisna setelah melakukan ya perasaan saya setelah melakukan sesi coaching ini saya merasa lebih tenang lagi maksudnya
terbuka pikirannya. Bu Rahma itu mengarahkan saya bagaimana cara menghadapi anak yang kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Segala sesuatu dalam artian jika ada masalah kan lebih enak lagi kalau dibicarakan dengan orang lain karena saat mengeluarkan unek-unek itu biasanya akan dapat solusi atau kayak pikirannya terbuka, terutama Bu Rahma itu mengarahkan bagaimana saya bisa menghadapi peserta didik saya yang memiliki kesulitan kesulitan maksudnya kekurangan dalam kedisiplinan ya karena faktor Iya. orang tua dan ya faktor lingkungan seperti itu. Itu umpan balik dari saya. Ya, sekian proses coaching yang kami lakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Berarti apa Bu Lisna? Dari saya apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Apa yang sudah apa berarti kemarin apa ya Bu? Sesuai dengan ya gitu alur Tirta. Iya sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus menyampaikannya itu dulu is. Sesuai dengan alur Tirta. Terus menyampaikannya dengan nyaman. Ya, dengan nyaman. Nyaman, tidak Dan tergesa-gesa. menjadi pendengar yang baik ya. Iya. Kayak bisa nenyongsi komen dewek sih. terus apa namanya? Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa ya? Ada sih kayaknya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih memancing lagi apa ya? Pendalaman pertanyaan gitu apa ya? Iya, pertanyaan yang iya deh, pendalaman pertanyaan yang lebih spesifik. Ya, yang lebih spesifik. Yang lebih apa? Gak spesifik. Yang lebih mendetail. Gak harus detail juga ya. Yang mengarah pada solusi, ya yang memancing, yang apa ya Bu? Benar, pendalaman pertanyaan, yang lebih gitu aja wis ya. Iya. Pendalaman pertanyaan gitu aja ya. Terus itu aja deh, nggak ada yang perlu diperbaiki sih. Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan, tetap tenang dan tetap fokus. Iya. Kayaknya kan jenusin Jawa kok. Ya tetap tenang, fokus, terus tenang, terus fokus dan apa namanya jenengan di ruangan khusus ya Bu? Maksudnya aku di rumah. Di rumah maksudnya tidak ada gangguan gitu loh Bu. Oh iya, tetap tenang, fokus dan tempat yang nyaman gitu. Ya, suasana. Iya, suasana yang nyaman. Suasana dan tempat yang nyaman gitu. Waktu, suasana dan tempat yang nyaman. Ya, betul. Ya. Waktu, suasana dan tempat yang nyaman. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Belajar lagi tentang apa namanya? Ayo Bu, sering-sering praktek gitu, maksudnya sering-sering menerapkan gitu. Iya, sering praktek terus belajar lagi kepada orang yang sudah berpengalaman melakukan coaching kayak gitu loh Bu. Belajar apa Bu? Belajar lagi kepada orang yang sudah berpengalaman melakukan coaching ya. Iya, coaching. Terutama itu loh yang bisa kayak apa ya?
kayak yang kemarin yang ya Yang tulis apa? aja. Yang Ini aja ya. ya udah itu. Ini kan berarti udah ya, Bu. Heeh. Tulisnya refleksi Anda. Ini kan menjawab pertanyaan di atas kan? Ya, Iya, kayaknya berarti ini nggak usah kan udah. harusnya itu tadi Nah, lang taruh di sini di bawah ya. ya di Kopas Bewis ya. Di Heeh. Kopas, nanti diedit. Terus tuliskan umpan balik dari coach Anda. Tadi ada ya di rekaman kan? Ya, Nanti ditulis lagi. Terus sekarang jenengan share screen ya. ya, Ya. coba. Udah hilang. Udah hilang. Ya. Udah. Belum? Proses. Ini Ya, udah diisi kemarin. kan Ganti aja. berdasarkan ini ya. Berdasarkan ini Iya. Komunikasi dua arah antara coach dan coaching coach ya itu menjadi pengarah baik. dan baik terhadap proses. Ya. Terus Apa yang masih perlu diperbaiki? Itu yang tadi kan sudah sesuai. Berarti apa yang perlu ditingkatkan? Berarti pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan apa ya, Bu? Pertanyaan yang dapat menggali, meningkatkan. Pertanyaan nggak ada sih sebenarnya. Apa yang perlu masih ditingkatkan? Pertanyaan coaching yang sesuai dengan alur Tirta dihapus, Bu. Kan jenengan tadi udah sesuai alur Tirta. Oh iya. Pertanyaannya Di dapat. atasnya nggak ada sesuai alur Tirta tambahin. Apa nih? Ini. Ya. Sudah. Pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Terus fokus menjadi pengenalan baik tentang yang disampaikan oleh coach gitu. Fokus iya, terus mempersiapkan waktu apa ya, Bu? Mempersiapkan apa ya? Fokus dan menjadi pendengar yang baik. Apa sih Purakatan tentang apa yang disampaikan oleh coach. Terus mempersiapkan segala sesuatu. Jangan ding, hapus aja, Bu. Melakukan coaching di tempat yang nyaman. Iya, melakukan coaching di tempat yang nyaman. Melakukan coaching di waktu, tempat, dan suasana yang nyaman. Udah, terus? Udah. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kepada terus orang, kepada yang lebih gini. Iya, berpengalaman.